Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Latifianto, masih di channel dan di pembahasan yang sama, yaitu soal Timnas Indonesia. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video-video saya sebelumnya, yang masih setia mengkonsumsi konten-konten saya. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, mudah-mudahan dihitung sebagai amal baik dan diganjar dengan rezeki yang lancar. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya ingin mengetengahkan soal perkembangan terbaru dari Timnas Indonesia menjelang pertandingan penting melawan Jepang dan Arab Saudi di bulan November nanti. Khusus melawan Jepang, dalam wawancara terbaru dengan salah satu media asal Korea Selatan, pelatih kepala Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan bahwa dia sudah memikirkan cara yang jitu untuk mencuri 3 poin dari pemuncak klasemen tersebut, yaitu Jepang. Jepang menurut saya bukan musuh yang asing bagi Timnas Indonesia, teman-teman, karena dua tim ini, baik Jepang maupun Indonesia, sudah pernah bertemu di Piala Asia tahun 2023. Saat itu Timnas Indonesia harus kalah dengan skor 1-3 dari Jepang. Tapi yang perlu digarisbawahi, saat itu Timnas Indonesia tidak menurunkan pemain-pemain berkualitas yang saat ini ada di tubuh Timnas Indonesia. Sehingga pertandingan nanti di bulan November itu akan sangat berbeda dengan pertandingan di Piala Asia tahun lalu. Sebelum saya bahas mengenai gimana nanti pertemuan antara Timnas Indonesia versus Jepang, saya terlebih dahulu ingin membahas soal rekor pertemuan Shin Tae-yong dengan Hervé Renard, pelatih terbaru Arab Saudi. Saya membahas ini bukan ingin membangun pesimisme di pikiran para pendukung Timnas Indonesia, di pikiran kita semua para pecinta Timnas Indonesia, melainkan untuk sama-sama terus memberikan suntikan semangat dan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia yang akan berlaga di bulan November nanti. Dengan misalnya saya membahas rekor pertemuan buruk tersebut, ya siapa tahu begitu nanti bisa menjadi stimulus bagi para pemain Timnas Indonesia dan lebih-lebih pelatih Shin Tae-yong untuk benar-benar mempersiapkan para pemain dan taktik dengan baik sebagaimana yang ditekankan oleh Ketua Umum PSSI, yaitu Pak Erick Thohir, kepada Shin Tae-yong. Jadi begini teman-teman, Timnas Indonesia itu wajib waspada saat nanti berjumpa Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, karena sebetulnya Shin Tae-yong memiliki kenangan buruk saat bertemu Hervé Renard. Kenangan buruk ini teman-teman terjadi pada tahun 2017 saat Shin Tae-yong masih melatih Timnas Korea Selatan, di mana saat itu Timnas Korea Selatan bertemu dengan Maroko yang saat itu dilatih oleh Hervé Renard. Dalam laga bertajuk uji coba tersebut, Shin Tae-yong harus menelan kekalahan memalukan, yaitu 1-3 dari Hervé Renard dan Timnas Maroko. Padahal saat itu Shin Tae-yong turun dengan pemain utama Korea Selatan, yaitu Son Heung-min, dan Hervé Renard itu tidak menurunkan para pemain topnya, misalnya seperti Hakim Ziyech. Ini adalah salah satu fakta kecil mengenai rekor pertemuan antara Shin Tae-yong dengan Hervé Renard. Dan ini jelas tidak bisa dijadikan ukuran atau barometer apakah Timnas Indonesia akan menang atau tidak saat nanti melawan Arab Saudi di bulan November. Karena begini teman-teman, kemenangan sebuah tim itu tidak ditentukan oleh bagaimana rekor pertemuan mereka sebelumnya. Apalagi saat itu baik Shin Tae-yong maupun Hervé Renard itu sama-sama memegang tim yang berbeda dengan tim yang sekarang mereka pegang atau dengan tim yang sekarang mereka latih. Akan tetapi teman-teman, mau tidak mau sedikit banyak kenangan buruk tersebut bisa menjadi alarm atau sinyal berbahaya bagi Timnas Indonesia yang akan bertemu Arab Saudi di laga ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita tahu semua bahwa Arab Saudi baru-baru ini telah mengumumkan Hervé Renard sebagai pelatih baru untuk menggantikan Roberto Mancini yang sepakat mundur atau tidak diperpanjang. Pelatih asal Perancis itu didatangkan untuk membawa The Green Falcons atau Timnas Arab Saudi untuk lolos Piala Dunia. Sebuah misi yang sudah pernah dia tuntaskan di tahun 2022 di Qatar.
Meskipun begitu, kita tidak perlu berkecil hati karena Shin Taeyong itu akan mencari formulasi yang cukup bagus, yang sangat baik untuk membawa timnas Indonesia keluar dari posisi 5 grup C. Saya kira Shin Taeyong agak lebih santai saat menghadapi Arab Saudi ketimbang nanti saat menghadapi Jepang. Pertandingan melawan Jepang itu akan dimainkan kurang lebih sekitar tanggal 15 November, baru 5 hari setelahnya Indonesia akan menghadapi Arab Saudi. Nah, sekarang teman-teman, karena menghadapi Jepang akan menjadi tantangan yang lebih berat ketimbang menghadapi Arab Saudi, meskipun dua-duanya ini adalah tim yang sama-sama kuat, maka Shin Taeyong itu sudah menyiapkan cara khusus, cara jitu untuk mencari atau mencuri 3 poin dari tangan Jepang. Walaupun Shin Taeyong mencoba realistis ketika berhadapan dengan timnas Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti teman-teman. Tapi seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa Shin Taeyong mengatakan kepada salah satu media asal Korea Selatan bahwa dirinya, Shin Taeyong ini, pelatih kepala timnas Indonesia ini sudah mengetahui cara jitu untuk menghadapi Jepang. Sepanjang karirnya sebagai pelatih, Shin Taeyong itu sudah pernah 2 kali melawan Jepang. Yang pertama saat dia memimpin timnas Korea Selatan menang 4-1 pada tahun 2017. Kemudian yang kedua tentu saja adalah saat membawa timnas Indonesia berlaga di Piala Asia tahun 2023. Meskipun bersama timnas Indonesia, Shin Taeyong menelan kekalahan dengan skor 1-3. Tidak hanya itu, Shin Taeyong juga pernah menghadapi Jepang bukan hanya saat menjadi pelatih, tetapi juga saat dia masih aktif sebagai pemain. Di mana Shin Taeyong pernah menghadapi Jepang dan klub asal negeri matahari terbit tersebut. Jadi bukan pertemuan yang asing. Shin Taeyong menyatakan kepada media Korea Selatan yaitu NET bahwa Jepang memang sulit dikalahkan, tetapi dia bilang dia tahu cara menghadapi Jepang sejak masa dia menjadi pemain aktif di Korea Selatan. Shin Taeyong tidak membeberkan memang secara detail, secara jelas cara seperti apa yang akan dia gunakan untuk menghadapi Jepang nanti di bulan November. Tapi kalau kita berkaca pada penampilan timnas Indonesia saat menghadapi Jepang di Piala Asia tahun 2023 lalu, kemungkinan Shin Taeyong akan menyiapkan 3 hal terkait strategi permainannya saat nanti menjamu menghadapi Jepang. Pertama, dia akan mengantisipasi serangan-serangan lawan dengan permainan bola-bola pendek. Yang kedua, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga akan melatih pemain dengan permainan di ruang-ruang kecil. Ini dilakukan untuk melatih naluri dan agresivitas pemain saat menekan atau ditekan lawan. Sementara yang ketiga, Shin Taeyong akan meminta pemain untuk mengecoh pemain lawan, dalam konteks ini Jepang, dengan gesit. Shin Taeyong akan meminta pemain untuk bisa bergerak dengan cepat dengan memanfaatkan umpan-umpan di antara penjagaan ketat pemain lawan atau pemain Jepang. Yang terpenting menurut saya dari semua itu adalah Shin Taeyong harus memilih pemain yang bisa menjalankan instruksinya itu dengan baik dan tanpa melakukan kesalahan sendiri sekecil apapun kesalahan tersebut di atas lapangan. Karena sebaik apapun strategi dan taktik yang dipakai oleh Shin Taeyong, jika pemain yang dipilih sama seperti saat melawan Cina, saya kira taktiknya tidak akan berjalan dengan baik dan mungkin saja kita akan menelan kekalahan yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Tentu saja kita tidak pengen terjadi seperti itu dan semoga saja kita dijauhkan dari kekalahan. Maka oleh sebab itu, menurut saya dan saya kira kalian sepakat semualah dengan apa yang akan saya sampaikan itu, Shin Taeyong harus menyiapkan pemain yang berkualitas dan stabil dengan taktik yang diramu dan diracik dengan matang. Shin Taeyong dan para pemain timnas Indonesia harus memikirkan cara untuk menang dengan permainan yang lepas tanpa beban. Dan semoga dengan permainan yang lepas dan tanpa beban tersebut, timnas Indonesia masih bisa memiliki peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Ini harga mati, artinya tidak bisa ditawar-tawar, yaitu timnas Indonesia harus bisa menyapu bersih poin maksimal untuk 4
partai kandang ke depan. Yang artinya timnas Indonesia tidak boleh kehilangan 1 poin pun di kandang sendiri. Bahkan kalau perlu harus bisa memperoleh 3 poin dari setiap pertandingan kandang yang akan dilakoni ke depan. Dengan melihat kondisi saat ini dan melihat realitas bahwa hanya 2 tim terataslah yang berhak langsung lolos ke Piala Dunia 2026, maka untuk grup C jelas Jepang yang sangat difavoritkan bisa merebut 1 tiket lolos langsung. Sementara sisanya bakal diperebutkan dengan sengit oleh 5 tim lain termasuk timnas Indonesia. Jika pada akhir klasemen nanti timnas Indonesia gagal merebut posisi 2 besar, maka masih ada jalan lain untuk lolos ke Piala Dunia, yaitu melalui putaran keempat. Tapi dengan syarat Indonesia harus bisa finish di peringkat 3 atau peringkat 4. Jalannya masih panjang, tapi semoga saja Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia dengan jalan apapun. Entah itu lolos langsung dari putaran ketiga, masih harus melalui putaran keempat, atau masih harus melaju ke putaran kelima. Yang jelas teman-teman, poin pentingnya sekarang adalah tim pelatih dan para pemain timnas Indonesia harus menyatukan tekad untuk bersama-sama pergi ke Piala Dunia 2026. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan ke kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. I'll see you in the next video.